Halo semua, ini perjalanan saya mudik tahun ini, tahun 2025. Lalu saya iseng-iseng bikin video di bandara. Ya siapa tahu ada teman yang belum pernah naik pesawat. Nih saya kasih tahu caranya ya. Kali ini saya mudik naik pesawat Citylink. Nah, untuk Citylink kita harus check in dulu di mesin yang ada di luar sebelum kita masuk terminal. Ini di terminal 1 ya. Nanti di mesin check-in masukkan kode booking dan nomor KTP juga. Lalu nanti mesin akan mengeluarkan boarding pass untuk kita, yaitu kertas kecil ini. Kertas ini jangan hilang ya, karena di situ akan tertulis gate atau di pintu berapa kita nanti akan berangkat, serta seat atau di kursi nomor berapa nanti kita akan duduk di dalam pesawat. Itu ada, tolong dilihat aja. Setelah mendapatkan boarding pass, lalu kita masuk ke dalam terminal. Nah, kita mau taruh koper nih, karena aku bawa satu koper besar. Koper nanti diletakkan di counter Citylink. Jangan lupa ya, berat koper tidak boleh melebihi dari 15 kg saja. Nanti setelah koper ditimbang, kita dapat tag lagi ya, atau tuh tanda penitipan barang. Oke deh, koper sudah masuk ke bagasi. Boarding pass sudah dipegang, tag koper sudah disimpan dengan baik-baik. Yuk kita cari gate keberangkatan. Nah, di terminal 1 ini gate keberangkatan kalau nggak salah semuanya ada di lantai 2. Jadi guys, kita cari eskalator yang mengarah ke lantai 2. Masih sepi ya. Oh ya, kita juga masih boleh membawa tas tentengan atau tas ransel ya. Namun dipastikan beratnya jangan lebih dari 7 kg. Jika ada teman-teman yang penerbangan pertama kalinya nanti itu naik dari terminal 3, jangan bingung. Terminalnya memang akan jauh lebih besar dari ini, tapi kurang lebih prosesnya akan sama saja. Saya bisa dibilang cukup menyukai penerbangan pagi, karena berdasarkan pengalaman penerbangan pagi itu agak jarang terlambat atau delay. Jadi biasanya kalau penerbangan jadwalnya jam 6 itu akan on time. Ya kita sih bismillah aja. Barusan di atas tadi Besti itu ada papan penunjuk ke arah masing-masing tujuan penerbangan. Nah gate kita itu ada di dalam. Nah sebelumnya kita harus melewati itu tuh satu lagi, pintu security. Nah, siapkan boarding pass kita dan juga KTP untuk pengecekan petugas. Di gate ini kita harus buka jam tangan, ikat pinggang, dan juga kalau yang bawa laptop taruh di luar. Alhamdulillah saya sudah melewati pintu pemeriksaan scanner. Nah, yuk kita cari gate saya ke mana ini? Gate saya di B5. Nah, kita cari deh tuh papan petunjuk yang mengarahkan kita ke pintu 5 atau gate 5. Perasaan saya aja kali ya, kok mudik lebaran tahun ini agak sepi ya. Karena tahun-tahun sebelumnya sih penerbangan pagi kayak gini, penerbangan jam 5, penerbangan setengah 6 atau jam 6 gitu. Biasanya, udah rame, ini udah pada ngampar-ngampar lah di sini. Tapi ya itulah, ekonomi Besti lagi pada menurun orang-orang. Semoga masih bisa pulang mudik ya ke tempat masing-masing. Buat yang nggak terlalu suka dingin, jangan lupa ya pakai jaket yang hangat lah kalau untuk penerbangan pagi. Ini saya lumayan dingin nih karena bandara jam segini AC-nya udah pol lah ya. Nah itu dia gate 5 saya ada di ujung. Nah jadi kita bisa nunggu di ujung tadi atau kita bisa nunggu di koridor ini dulu. Nggak apa-apa, jangan lupa nanti dilihat boarding pass kita naik jam berapa gitu. Jangan lupa ya. Dicek lagi di kertas boarding passnya. Nah lihat di situ boarding time. Nah itu adalah jam dimana kita harusnya sudah berbaris untuk masuk ke dalam pesawat. Jadi jangan telat. Kalau Besti memilih duduk di luar sini, pastikan ya 30 menit sebelum boarding time sudah ada di ruang tunggu. Nih aku sempatkan untuk berkeliling dan
lihat-lihat toilet. Nah, jadi kalau Besti dari rumah belum sempat sholat subuh, itu musolanya luas, bersih. Aku suka juga toiletnya juga bersih. Jadi pagi begini petugas kebersihannya sudah datang, kita tinggal sholat aja. Dan jangan lupa hati-hati, tetap selalu dalam menjaga barang. Sudah cukup dekat dengan waktunya boarding nih Besti. Yuk kita jalan ke gate 5. Yang tadinya di luar gelap sekarang sudah terang ya Besti. Dari subuh sudah memasuki pagi. Ada kalanya walaupun sudah tertulis di boarding pass bahwa kita akan naik dari pintu B5, namun sering juga terjadi perubahan pintu. Nah, untuk memastikan kita tidak salah pintu atau kita tidak ketinggalan update berita tentang perubahan tersebut, saya sarankan Besti kalau sudah sampai di ruang tunggu seperti ini, nah itu kan ada meja petugas. Nah, tanya di petugas, nah, Pak, Bu, apakah ini penerbangan ke Pekanbaru misalnya, apakah ini penerbangan ke Padang gitu. Kalau dijawab iya, nah baru duduk. Tetap ya selalu double check seperti itu, takutnya ada perubahan dan kita nggak dengar. Saya sudah cross check ke petugas, penerbangan saya masih on time, masih on schedule, jam 7.30. Waktu sekarang masih menunjukkan pukul 7:17. Tepat pada pukul 7.30, para penumpang dipersilahkan berdiri dan berbaris untuk bersiap memasuki pesawat. Para penumpang lanjut usia dan yang memakai kursi roda akan boardingkan terlebih dahulu, dan juga para penumpang yang membawa anak-anak. Jangan lupa ya, petugas akan cek boarding pass kita lagi dan KTP. Alhamdulillah, all good. Yuk kita menuju pesawat, Besti. Nah, ada dua hal yang biasanya bisa dilihat ketika kita keluar dari ruang tunggu. Yang pertama, jika pesawat mendapatkan garba rata, itu lebih enak. Nah, garba rata itu adalah terowongan portable yang bisa dipindah-pindah sesuai tempat parkir pesawat. Nah, ini dia yang namanya garba rata. Jadi terowongan otomatis portable. Nah, ujung terowongan ini akan menempel langsung ke badan pesawat. Jadi kita langsung plung masuk ke dalam pesawat. Tapi jika tidak dapat garba rata seperti ini, maka dari ruang tunggu kita akan turun, lalu jalan kaki di landasan menuju tempat parkir pesawat kita, atau bisa nyambung lagi pakai kru bus bandara yang akan mengantarkan kita ke pesawat kita masing-masing. Oke deh Besti, yuk kita masuk ke dalam pesawat. Jangan lupa dengan nomor tempat dudukmu ya. Dan jangan pernah bertukar nomor tempat duduk dengan orang lain, karena itu berhubungan dengan data-datamu sebagai penumpang di dalam pesawat. Ya gimana ya kalau misalnya ada apa-apa ya, jangan sampai ada apa-apa ya. Terus ternyata kita nggak duduk di tempat kita masing-masing. Gimana coba nanti orang rumah nyari data kita. Nah, itu tuh nomor tempat duduk, nomor 10. Nah, dilihat di sana, kalau ada gambar jendela berarti kita dekat jendela. Kalau ada gambar orang berarti kita di koridor. Nah, jangan lupa seat belt dipasang ketika kita sudah duduk. Oke deh, bismillah. Perjalanan saya ke kampung tercinta di kota Padang, Sumatera Barat akan ditempuh kurang lebih 1 jam 40 menit. Jadi lumayan untuk bisa tidur deh. Ini yang paling penting ketika sampai di kampung halaman, jangan lupa ya kopernya untuk diambil. Alhamdulillah sampai di rumah Besti. Oh ya, aku nggak ngasih tahu ke ibu loh kalau aku pulang mudik lebaran ini. Jadi ini surprise. Budes. Lah, tadi apa? Mana si Budes? Budes. Ma Budes. Ya kayak itu.
Kasihan aku. Kau Budes itu tangan lu. Allah, sungguh siap tadi kita tahu mana siap loh. Selamat Lebaran ya teman-teman semua. Minal aidin wal faizin. Semoga Lebaran kali ini menyenangkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan rejeki sehingga tahun depan kita masih bisa ketemu dengan Ramadan lagi dan berlebaran bersama keluarga. Amin.